Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yulia Raslina dengan NPM 2478265 dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet, jurusan Teknologi Informasi. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan dan melakukan mm, lab session 10. Nah, jadi tujuan dari lab session ini untuk memahami konsep workflow perubahan konfigurasi otomatis, lalu melakukan perbandingan konfigurasi secara aman sebelum commit, lalu menerapkan dan mengelola perubahan konfigurasi. Oke, di sini ada Napalm modifikasi konfigurasi. Jadi ini ada beberapa fungsi Napalm dan ini adalah tujuan dari fungsi-fungsi tersebut. Dan ini ada beberapa catatan untuk setiap fungsinya. Oke, per step topologi, memastikan topologi sudah disusun dengan baik, setiap device dapat diping dan SSH memiliki file inventory lengkap, me-enable fitur SCF pada seluruh device agar memproses backup, lalu khusus untuk switch ubah mode FTP menjadi transparan. Oke, di bagian langkah ini sudah saya lakukan pada praktikum di VLAN 50, dan kita lanjut ke langkah 1 untuk melakukan kasus VLAN 99 dan loopback 99. Di langkah 1 ini adalah initial backup. Jadi kita diminta untuk membuat script Napalm yang menyimpan run config backup dari setiap device dan format nama filenya device pre-cfg. Jadi setiap file backup disimpan dalam sebuah folder baru di backup. Oke, kita ke ini di sini. Ya, jadi sebelum itu juga saya sudah membuat sebuah file itu bernama device YAML yang berisi daftar semua device di lab ini sampai dari router 1 sampai di switch 6. Nah, di sini saya akan ke Docker. Oke. Bentar. Kita ls terlebih dahulu untuk melihat filenya, karena filenya sudah dijalankan. Filenya itu apa tadi namanya, running config. Oke, namanya running config. Oh, sepertinya saya bukan menyimpan dia dengan script Napalm-nya, yaitu running config backup untuk jadi untuk scriptnya ini saya memberi nama initial backup. Jadi initial backup.py c return 3 py. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah proses menghubungkan router 1 ke backupnya. Oke, jadi tadi itu kan adalah script Python pada file initial backup yang menyimpan running config awal semua perangkat. Jadi script ini tuh membaca semua daftar device dari device YAML tadi untuk tiap device-nya. Lalu mereka ini juga membuka koneksi Napalm lewat SSH, lalu mengambil konfigurasi dengan get config running, lalu akan menyimpan semua konfigurasi tadi ke folder backup dengan nama device pre-cfg. Nah, seperti contohnya nih S6
pre.cfg ini tersimpan di dalam file backup. Oke, kita coba ls ya, enter, ls, enter. Nah, di backup coba cek. Ini agak, nah ya, cd backup ls. Nah, di sini ada kan R1 pre.cfg, RS2 pre.cfg. Nah, itu konfigurasi yang sudah disimpan. Kita bisa cd untuk keluar. Nah, lalu kita sudah melakukan di langkah 1 initial backup. Kita lanjut ke creating changed file. Nah, jadi di sini kita kan pada lab ini kita tuh membuat VLAN 50, tapi untuk kasus yang saya gunakan itu adalah VLAN 99. Nah, jadi di sini kita akan membuat file CFG yang berisi VLAN dan loopback-nya. Oke, kita lanjut ke sini. Kita bikin dulu. Oke, untuk ininya saya sudah menyimpan di ya, di pet. Nah, kita buat dulu filenya. Di sini ada nano cek. Nah, di sini kita tinggal memasukkan VLAN 99 Nepam Lab 99 ke sini. Nah, lalu kita kontrol untuk menyimpannya. Oke, sudah tersimpan. Nah, lalu kita membuat kembali untuk di loopback-nya. Oke. Nano. Kita masuk lagi ke untuk mengambil informasinya. Nah, lalu kita hanya membuat 2 file ini saja untuk langkah ini. Nah, di langkah kedua ini kita nggak menggunakan script Python, tapi kita membuat 2 file konfigurasi kecil yang nantinya bakal dipakai untuk di margin Nepal nanti. Nah, jadi kan seperti yang saya masukkan tadi di file VLAN 99 itu ditambahkan VLAN 99 dan memberi nama VLAN Lab 99. Jadi file ini akan diterapkan ke semua switch, dan untuk yang di loopback ini akan ditampilkan di router dengan IP 10.9.9.1. Oke. Nah, jadi kita akan lanjut ke, sepertinya sudah selesai, kita lanjut ke langkah ketiga. Commit config. Jadi di sini kita membuat script commit config py untuk menerapkan perubahan pada semua device. Oke, kita ke sini, kita keluar dulu, kita masuk lagi. Nah, enter ls. Nah, di sini saya menggunakan kita coba menjalankan filenya. Nah, ini filenya sudah mulai berjalan ya.
Kita mencet Y. Perubahan telah dikirim ke perangkat dan disimpan ke backupnya. Ini pencet Y. Ini pencet Y lagi. Y lagi. Oke, nah jadi di script commit config py ini, dia ini membaca dari daftar device YAML tadi yang berisi informasi dari setiap device, lalu dia akan pakai file loop 99, lalu untuk bagian VLAN 99 dia akan menampilkan di dalam apa namanya switchnya. Nah di sini nih ada sedikit kegagalan di routernya, di mana gagal menerapkan konfigurasi R1 pattern will not detect in output. Nah jadi di mana ada keterbatasan uh, ke apa ya di apa namanya pinet ini ada keterbatasan yang tidak bisa dilakukan di sini, kayak sistem sistem operasinya itu nggak bisa gitu untuk melakukan konfigurasi ini tuh. Oke, selanjutnya kita lanjut ke langkah keempat, buat script rollback config py untuk mensimulasikan rollback pada semua device. Oke, pada langkah 4 ini rollback config. Kita enter enter rollback config. Nah ini dia. Lalu kita menunjukkan terlebih dahulu kodenya. Nah ini adalah kode yang digunakan. Dia juga tetap mengambil informasi dari device YAML, akan meloop ke semua perangkat. Oke, kita Ctrl X. Ini kita buang dulu agar kita bisa melihat semua hasil konfigurasi saat menjalankan filenya nanti. Nano Python 3. Nah ini adalah prosesnya, jadi simulasi rollbacknya. Nah seperti yang saya bilang tadi, di switch 1 masih kegagalan karena keterbatasan tadi, sehingga tidak bisa melakukan pada router satunya. Oke, jadi di langkah ini tadi hasilnya switch 1, switch 2 sudah semua switchnya sudah ya. Nah, jadi di sini kita script rollback ini mengambil file dari backup device bridge FG tadi yang sudah dibuat di langkah 1, lalu dipakai buat load replace candidate file name backup filenya. Jadi artinya kalau di commit config di device ini bakal diganti full pakai file backup yang ada di folder backup tadi. Jadi dengan complete config, nah
saya bisa lihat ada perubahan atau tidak antara kondisi sekarang dengan backup awal. Nah, oke, kita lanjut ke langkah 4.b, praktik rollback merge. Di sini kita buat rollback VLAN CFG yang berisi perintah ini, perubahan misal no VLAN, terus buat scriptnya, jalankan config jika div, jalankan config. Oke, kita coba cek. Oh ya, kita lihat sebentar notepad-nya. CFG, nah, oh, Nah, kita ke ls lagi. Nah, rollback VLAN CFG ini. Nano, enter. Nah, di sini kan saya masih menggunakan yang kemarin ya. Jadi kita ganti no VLAN 99. Oh, ini ganti aja deh. Nah, 99. Kita simpan, enter. Nah, kita buang dulu nih biar bersih. Kita lihat tadi tuh. Lalu kita membuat script merge rollback-nya. Oke. Nano tadi kita ganti Python 3, enter. VLAN no VLAN 9. Oh, bukan. Maaf, sedikit. Kita seharusnya menggunakan yang merge ini. Nah, C, kita coba nano terlebih dahulu. Ini yang kita gunakan. Nah, oke, sudah. Yep. Ya, kita kontrol X. Nah, kita bersihkan dulu nih. Oke, kita enter. Nah, ini harusnya Python 3. Nah, ini proses rollback-nya. Kita membuat file rollback VLAN CFG, lalu perbedaan konfigurasi atau div-nya. Nah, di sini, oh iya, lalu rollback telah diterapkan ke switch 4. Nah, ini untuk switch 5-nya. Jadi di sini div-nya kelihatan ya bahwa no VLAN 99. Jadi di setiap switch 4, 5, 6 itu tidak memiliki VLAN 99 lagi. Oke, sudah selesai. Nah, jadi target di sini tuh cuma di VLAN maksudnya tuh di switch 4, 5, dan 6. Nah, jadi awal script itu didefinisikan target switch kayak di tadi itu kan di script Python-nya itu. Nah, lalu untuk ketiga switch ini dipanggil dan load margin candidate file ini yang isinya no VLAN itu bakal menghapus VLAN yang ada di switch tadi itu. Nah, itu. Jadi setelah langkah ini di switch 1 sampai switch 3 itu tetap ada VLAN 99-nya. Sedangkan dari switch 4 sampai switch 6 itu VLAN 99 sudah tidak ada lagi. Kita lanjut ke langkah terakhir yaitu langkah 5. Verifikasi semua perangkat menggunakan script verifikasi di PWA menggunakan getConfig getInterface untuk memastikan VLAN 99 ada di switch 1 switch 2, VLAN 50 hilang, dan router 1 memiliki loopback 99 yang aktif. Oke, kita coba tadi apa script verifikasi device. Oke, kita ls terlebih dahulu, enter verifikasi device.
C, kita nano dulu. Bentar, kita akan cek nano verifikasinya. Nah, ini adalah yang kita gunakan, kode yang kita gunakan. Oke, kita Ctrl X, kita bersihkan dulu. Udah, kita coba jalankan. Python 3. Nah, ini verifikasi konfigurasinya. Oke, kita lihat hasil-hasilnya ya. Nah, verifikasi konfigurasi di router 1. Nah, jadi di sini ini ada router 1. Cek loopbacknya. Nah, loopback 99 ini nggak ada karena tadi tuh yang proses di konfigurasi tadi itu kan kita selalu gagal tuh dikarenakan keterbatasan tidak bisa melakukan fitur yang di atau kode yang digunakan tadi itu. Nah, lalu di ini adalah SSH-nya, username dan passwordnya. Oke. Nah, dan VLAN 99 ditemukan di switch 1. Nah, potongan konfigurasi runningnya ini. Lalu VLAN 99 ditemukan di switch 2. Lalu VLAN 99 ditemukan di switch 3. Nah, di switch 4 ini seharusnya tidak menemukan VLAN 99 tidak ditemukan. Ya, sudah sesuai. Lalu VLAN 99 tidak ditemukan pada switch 5, betul. Yang terakhir, VLAN tidak ditemukan pada switch 6. Nah, jadi ini sudah sesuai dengan perintah yang kita jalankan tadi, di mana kita juga menghapus switch 4, 5, dan 6. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Oh ya, di sini kita akan menjawab pertanyaan yang ditulis pada logbook yang selanjutnya dikirim ke GitHub. Ini sudah saya kirimkan. Lalu membuat video hands-on yang sedang saya kerjakan saat ini. Nah, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama nih, apa perbedaan antara load merge dan load replace candidate? Jadi, di pertanyaan satu ini, kalau untuk load merge candidate itu cara kerjanya untuk menambahkan atau mengubah sebagian config saja, seperti kita tuh mensuntik beberapa baris config running yang sudah ada. Nah, yang ini nih cocok untuk VLAN, untuk menambah VLAN, membuat loopback dan ubah sedikit routing dan lain-lain. Lalu untuk load replace candidate, itu cara kerjanya mengganti hampir seluruh konfigurasi isi filenya. Nah, jadi salah satu contohnya itu di praktikum ini kita menambahkan VLAN 99 dan loopback 99 pakai load merge candidate. Nah, lalu simulasi full rollback-nya di file yang pre-HFG tadi pakai load replace candy tapi tanpa commit-nya. Tuh. Oke. Lalu kedua, apa makna hasil complete config yang kosong? Kalau complete config kosong tidak ada div, artinya konfigurasi kandidat sama persis dengan konfigurasi yang sudah running di device. Dengan kata lain, tidak ada barisan yang ditambahkan, tidak ada barisan yang dihapus. Jadi kalau kosong sebenarnya tidak ada perubahan yang perlu di commit. Lalu kapan sebaiknya discard config digunakan? Jadi discard config dipakai untuk membuang candidate yang sudah di load tapi tidak jadi diterapkan. Nah, jadi ini dipakai ketika hasil complete config menunjukkan div yang tidak sesuai harapan. Kita bisa berubah pikiran setelah lihat div yang memutuskan jika tidak jadi commit. Jadi complete config ini kosong, tidak ada perubahan. Jika kosong itu artinya tidak ada perubahan, jadi candidate yang sekalian dibuang saja.
Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Jelaskan dua pendekatan rollback yang digunakan dan dalam praktikum ini. Simulasi rollback dan rollback menggunakan. Oke, jadi untuk simulasi full rollback di bagian load replace candid complete ini tanpa commit config itu sumber confignya itu file backup awal backup yang seperti device for CFG tadi. Nah, tujuannya ini untuk melihat seandainya kita rollback full apa saja yang akan berubah. Nah, kelebihannya itu aman karena tidak mengubah konfig asli, hanya simulasi saja lalu memberikan gambar lengkap perbedaan kondisi awal versus kondisi sekarang. Keterbatasannya tidak benar-benar mengambil config, jadi tidak ada commit. Lalu di iOS virtual, replace kadang tidak bisa jalan tanpa fitur archive. Jadi memang cuma bisa buat lihat div saja seperti tadi itu yang gagal kita membuat apa namanya yang rollback tadi itu gagal karena keterbatasan itu tadi. Lalu untuk rollback menggunakan file change set rollback VLAN CFG. Nah, ini tuh isi filenya kan tadi no VLAN 99. Nah, targetnya itu hanya di switch 4 sampai switch 6. Dan kelebihannya ini rollback parsial dan terkontrol, hanya VLAN 99 yang dihapus, lalu di settingan lain dia tetap aman, lalu bisa dipakai walaupun fitur archive itu tidak aktif karena ini sekedar merge biasa. Keterbatasannya, ini hanya membalik perubahan yang memang kita tulis di file change tadi. Kalau ada banyak perubahan lain, kita harus rollbacknya satu per satu dan itu mungkin memakan waktu yang lumayan lama. Jadi tidak otomatis mengembalikan seluruh konfigurasi kondisi ke awal. Jawaban ke soal kelima, secara konseptual bagaimana proses full rollback menggunakan file backup dan load replace candidate pada perangkat yang mendukung fitur archive. Jelaskan bagaimana complete config membantu memutuskan apakah rollback aman untuk di-commit. Jadi, secara konsep saat kondisi jaringan masih bagus, bisa disimpan konfigurasi ke file backup. Misalnya yang di backup tadi kan R1 pre-CFG kan. Nah, kalau suatu saat ingin full rollback bisa kita lakukan load replace. Nah, isi file ini dimuat sebagai konfigurasi pengganti. Jadi config itu menampilkan div antara config sekarang dengan config backup. Kalau div terlihat sesuai, misalnya nih hanya membalikan perubahan baru saja yang dilakukan, baru config commit itu device di rollback full ke kondisi backup. Nah, jadi peran config di sini tuh menjadi lapisan safety sebelum commit. Lalu kita bisa memastikan dulu bahwa rollback ini tidak akan menghapus hal-hal penting lainnya. Jadi kalau div terlalu ekstrim atau mencurigakan, kita bisa putuskan untuk tidak jadi rollback dan memanggil discard config-nya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Jelaskan manfaat mekanisme compare before config dibanding langsung mengetik konfigurasi manual. Nah, jadi manfaatnya itu punya beberapa keuntungan dibanding ketik manual di CLI. Yang pertama tuh dia lebih aman, jadi kita bisa melihat semua perubahan sekaligus sebelum dikirim. Nah, jadi kalau tidak ada konfigurasi yang tidak sengaja ikut berubah, bisa ketahuan lebih awal. Lalu lebih rapi dan bisa diaudit. Nah, div yang disimpan atau log itu jadi terlihat jelas historinya. Seperti hari ini kita menambahkan VLAN 99 dan loopback 99, bukan sekedar perintah random di CLI-nya saja. Lalu lebih cepat untuk konfigurasi besar untuk banyak perangkat, proses launcher chainsetnya, lalu compre config, lalu ke commitnya itu lebih efisien daripada mengetik manual di setiap device-nya. Lalu yang terakhir itu mudah dibatalkan kalau kalau setelah di div terasa salah, kita tinggal discard config dan semua akan kembali seperti semula. Oke, soal nomor 7, bagaimana konsep idempotensi diterapkan dalam praktik ini? Jadi kalau idempotensi itu artinya kalau aksi yang sama dijalankan berkali-kali hasilnya tetap sama.
Contoh pada praktikum yang saya jalankan tadi itu kalau VLAN 99 CFG berisi VLAN 99, lalu namanya Nepal Lab 99, dan VLAN 99 sudah ada di switch, lalu kita load merge candidate, lalu ditambahkan preconfig, bisa saja div-nya kosong atau minim, artinya menjalankan apply lagi tidak merusak dan tidak menggandakan VLAN. Jadi mau kita jalankan berulang kali, VLAN-nya ya tetap satu, tetap VLAN itu saja. Oke, demikian juga saat kita menjalankan script verifikasi, mengecek keberadaan VLAN 9 atau loopback 99 tidak mengubah kondisi perangkat. Script ini dijalankan berulang tanpa ada efek sampingnya. Jadi, independensi ini penting supaya automation tetap aman meskipun script ini kadang dijalankan lebih dari sekali. Oke. Soal yang ke-8, apa risiko keamanan jika kredensial simpan langsung di script dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, jadi risiko yang akan didapatkan itu kalau file script dibagi ke orang lain, misalnya di Git atau flash disk dan lain-lain, kredensialnya ikut tersebar. Kalau server atau PC yang menyimpan script kena akses tidak sah, attacker bisa lihat password dengan mudah. Sudah diganti, lalu sudah diganti terpusat. Kalau passwordnya diganti, semua script dan hard hard di apa ya hard code password harus diedit manual lagi. Nah, cara mengatasinya itu dengan pakai file konfigurasi terpisah dengan permission ketat, lebih ketat, misalnya env atau YAML khusus yang tidak dibagikan ke publik. Lalu kita bisa pakai environment variables seperti username, nepom, password, nepom gitu. Lalu gunakan secret manager di dunia nyata yaitu vault, always secret manager, dan sebagainya. Lalu minimal itu jangan push file yang berisi password ke repository publik. Nah, di praktikum ini kita menggunakan device YAML yang berisi password dan mempermudah, tapi untuk produksi hal ini harus lebih diamankan karena semua informasinya ada di situ, mulai dari password, IP, dan semua dan yang lain-lainnya. Lalu untuk pertanyaan ketiga, mengapa pipeline otomatik harus selalu menyertakan langkah backup sebelum commit? Jadi jaminan karena yang pertama tuh jaminannya itu bisa balik kalau setelah commit terjadi masalah misconfig, salah VLAN atau salah IP, kita punya bahan untuk mengembalikan kondisi seperti semula. Lalu alur kerjanya yang rapi. Alurnya itu memang backup, apply, lalu verifikasi, bukan apply dulu baru lalu kita tuh kayak bingung tuh kondisi awalnya itu seperti apa. Jadi kita harus backup dulu, lalu kita apply dan verifikasi. Nah, yang terakhir tuh mudah dianalisis. File backup seperti tadi itu yang pre-CFG itu bisa dibandingkan dengan config sekarang untuk mencari tahu perubahan apa yang menyebabkan masalah. Nah, di praktikum ini kita tuh melakukan file backup terlebih dahulu. Nah, yang berguna untuk simulasi full rollback di langkah 4.4 karena referensi manual kalau mau lihat kondisi awal. Oke, pertanyaan terakhir. Jika suatu perangkat gagal commit, bagaimana seharusnya sistem automation menangani tanpa menghentikan seluruh batch? Nah, jadi yang pertama tuh jangan hentikan seluruh batch. Kalau ada satu device gagal, automation sebaiknya kita tetap lanjut ke device lain, tapi mencatat error untuk device yang gagal. Lalu log error per device. Jadi kita simpan pesan error, nama device yang bermasalah. Seperti tadi yang di router 1 gagal untuk membuat loopback tadi itu kan. Nah, lalu untuk di laporan akhirnya bisa ditampilkan perangkat yang berisi commit, perangkat yang gagal dan alasannya kenapa. Nah, lalu untuk lebih advance kita lakukan rollback terkontrol di skenario tertentu. Kalau sebagian perangkat berhasil dan sebagian gagal, kita bisa desain sistem untuk melakukan rollback di perangkat yang sudah terlanjur berubah atau menandai jaringan uh, sebagai apa ya? Maintain state supaya admin tidak intervensi. Jadi intinya automation itu harus tahan banting. Satu perangkat gagal tidak boleh bikin seluruh proses berhenti total tanpa informasi yang jelas.
kita lanjut ke pertanyaan bonus. Nah, di soal satu ini seorang network administrator menambahkan VLAN 500 dan interface VLAN 500 via NIPOM. Div terlihat benar, interface VLAN 500 muncul di SOW IP interbrief, tetapi VLAN 50 tidak muncul di SOW VLAN brief. Jelas kemungkinan penyebab dan langkah perbaikan yang muncul dilakukan agar VLAN 500 muncul di SOW VLAN brief. Oke. Nah, jadi kasusnya ini kan admin menambahkan VLAN 500 dan interface VLAN via NIPOM. Div kelihatan benar, tapi pas saat cek di SOW IV interface briefnya menampilkan VLAN 500, tapi di SOW VLAN briefnya tidak menampilkan VLAN 500. Nah, kemungkinan penyebabnya itu interface VLAN 500 itu sudah dikonfigurasi, tapi VLAN-nya tidak benar-benar dibuat di database VLAN-nya di iOS. Kadang kita tuh bisa membuat interface VLAN 50 tanpa melakukan perintah VLAN 500 di global config-nya. Nah, perintah ini di change chef mungkin hanya interface 500, lalu IP address-nya itu kurang gitu. Lalu tapi tidak ada VLAN 500 dan nama VLAN tersebut apa? Nah, langkah perbaikannya kita pastikan dulu di change-nya itu berisi VLAN 500, lalu nama dari VLAN itu apa? Lalu membuat interface VLAN 500 di SPI. Nah, interface VLAN 500 itu berisi IP address-nya dan no shutdown. Nah, setelah itu push ulang via NIPOM menggunakan load merge candidate compare config, lalu cek untuk div-nya. Setelah VLAN 500 benar-benar dibuat di database VLAN, barulah SOW VLAN brief akan menampilkan VLAN 500. Kita menjawab pertanyaan kedua. Saat menjalankan full rollback dengan load replace candidate pada iOS virtual muncul error replace config exception NIPOM iOS replace required Cisco archive feature to be enabled. Lalu jelaskan apa arti error ini, mengapa praktikum digunakan pendekatan rollback alternatif menggunakan load merge candidate dan file change. Oke, untuk arti errornya sendiri itu untuk bisa melakukan replace config di platform iOS NIPOM membutuhkan fitur Cisco Archive yang aktif di device. Jadi fitur archive ini biasanya mengatur di mana config disimpan, bagaimana device menyimpan beberapa versi konfigurasi untuk rollback. Lalu karena di iOS Virtual Practicum fitur archive belum diaktifkan, nah NIPOM ini tidak bisa menjalankan operasi replace secara penuh sehingga muncul exception atau error ini. Lalu mengapa di praktikum ini digunakan pendekatan rollback alternatif? Nah, karena pada iOS virtual yang dipakai di lab ini, fitur archive itu tidak dikonfigurasi sehingga load replace candidate tidak bisa dikonfig untuk full rollback. Untuk tetap bisa mendemokan konsep rollback, praktikum menggunakan pendekatan alternatif simulasi full rollback menggunakan load replace candidate, compare config, dan discard config hanya untuk melihat div tidak ada di commit. Lalu ada rollback merge dengan field change set, misalnya rollback VLAN 99 menggunakan rollback VLAN CFG berisi no VLAN 99 dijalankan dengan load merge candidate dan commit config yang diamankan di iOS tanpa archive. Nah, jadi pendekatan merge dan change set dipilih karena lebih compatible dengan iOS virtual di lab dan tetap bisa menunjukkan konsep rollback walaupun bukan full restore dari backupnya sendiri. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika banyak kesalahan, kekurangan pada lab ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.